Gunung Kayangan. Namanya aja udah mistis gitu ya. Bayangin deh, hijaunya hutan, air terjun yang deras, dan wangi bunga hutan yang dibawa angin sepoi-sepoi. Bikin pengen langsung selfie sama alam gitu. Tapi tunggu dulu. Ini bukan gunung biasa yang bisa dipamerin di Instagram. Orang-orang di sini pada bisik-bisik tentang Gunung Kayangan. Katanya sih, gunung ini punya rahasia, misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Kirain bercanda. Kita baru mulai. Jadi gini, Gunung Kayangan itu bukan cuma tentang pemandangan indah dan udara segar, tapi juga tentang cerita-cerita yang diceritain orang-orang, cerita turun-temurun dari nenek moyang. Para tetua dengan mata berbinar-binar seperti kunang-kunang, menceritakan kisah-kisah yang bikin kita mikir dua kali buat keluar sendirian pas malam hari. Kita ngomongin tentang kereta kencana, pertemuan aneh, dan suara-suara misterius. Apa cuma cerita bohong? Atau emang ada sesuatu yang lebih dari Gunung Kayangan? Siap-siap, karena kita akan menyelami misteri yang belum terpecahkan. Bayangin, malam itu terang bulan. Pak Budi, seorang petani yang sudah tua, lagi jalan pulang setelah seharian di sawah. Udara terasa lembab dan suara jangkrik bersaut-sahutan. Tiba-tiba, dia mendengar suara derap kaki kuda di jalan. Dia menoleh, berharap melihat gerobak petani, tapi yang dia lihat malah bikin dia merinding. Sebuah kereta kencana ditarik oleh kuda hitam legam, melesat melewatinya. Tapi yang bikin merinding, nggak ada kusirnya. Itulah kereta kencana, Mas. Katanya penunggunya penguasa gunung ini. Cerita sederhana, tapi cukup bikin merinding siapapun yang mendengarnya. Sekarang, kita bahas tentang Pak Hasan, seorang pejabat yang terkenal skeptis. Pak Hasan adalah seorang yang sangat rasional dan selalu mengandalkan logika dalam setiap tindakannya. Dia tidak pernah percaya pada hal-hal yang berbau mistis atau supranatural. Saat pulang dari rapat larut malam, mobilnya mogok tepat di kaki Gunung Kayangan. Tempat itu terkenal dengan cerita-cerita mistis yang sering diceritakan oleh penduduk setempat. Saat dia lagi otak-atik kap mobil, sesosok makhluk muncul dari balik pohon. Pak Hasan yang biasanya tenang, mulai merasa ada yang tidak beres. Tinggi besar, berselimut bayangan, makhluk itu mendekati Pak Hasan. Dia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekitarnya. Jantung Pak Hasan berdebar kencang. Dia merasa ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tepat saat makhluk itu sudah dekat dan hampir menyentuhnya, tiba-tiba menghilang. Puff! Hilang gitu aja. Pak Hasan terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Hasan, yang terkenal logis dan rasional, nggak bisa ngejelasin apa yang dia lihat. Dia mencoba mencari penjelasan ilmiah, tapi tidak ada yang masuk akal. Sejak hari itu, dia selalu menghindari Gunung Kayangan setelah gelap. Dia tidak ingin mengambil risiko bertemu dengan makhluk itu lagi. Ada beberapa hal yang dia sadari, nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Pengalaman itu mengubah pandangannya tentang dunia, membuatnya lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Bab 5, Deg-degan jelang nikah, pemotretan yang tak terlupakan. Ini adalah kisah yang akan selalu diingat oleh Dinda dan Reza. Cinta sedang bermekaran, dan kita nggak lagi bicara tentang aroma melati yang manis. Mereka memilih tempat yang sangat indah untuk mengabadikan momen spesial ini. Sepasang kekasih, Dinda dan Reza, memutuskan Gunung Kayangan sebagai tempat yang pas buat foto pre-wedding mereka. Romantis kan? Gunung ini terkenal dengan pemandangannya yang memukau dan suasananya yang tenang. Tapi ada kejadian horor yang gak disangka-sangka. Saat senja mulai turun, suasana berubah menjadi sedikit menyeramkan. Saat fotografer lagi jepret-jepret, mengabadikan kemesraan mereka dengan latar belakang pemandangan yang indah, sesuatu yang aneh terjadi. Fotografer itu merasa ada yang mengawasi mereka. Pas mereka lihat hasil fotonya, semuanya rusak. Foto-foto yang seharusnya indah, malah jadi aneh dan menakutkan. Sosok-sosok buram, bayangan aneh, dan wajah-wajah yang terdistorsi menatap balik ke arah mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak diinginkan ikut muncul dalam foto-foto itu. Dinda dan Reza nggak cuma pulang dengan kaki gemetar. Mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Mimpi mereka buat punya foto pre-wedding yang indah, malah berubah jadi mimpi buruk. Mereka harus mencari cara untuk mengatasi kejadian aneh ini, dan tetap melanjutkan persiapan pernikahan mereka. Bab 6, Sergapan yang raib, hilang tak berbekas. Siap-siap, karena cerita ini kayak film thriller.
Sekelompok polisi dapat info tentang pembalakan liar, nekat masuk ke jantung Gunung Kayangan. Mereka bertekad buat nangkep basah para pelakunya. Para polisi, bersenjata lengkap, mengikuti jalan setapak yang sempit menuju ke dalam gunung. Tapi, tiba-tiba, ada yang aneh. Jalan setapak itu menghilang. Mereka terkepung hutan lebat, nggak ada tanda-tanda keberadaan para pembalak liar atau jalan keluar. Setelah berjam-jam nyasar, mereka akhirnya keluar dari hutan, jauh dari tempat mereka masuk. Para pembalaknya nggak pernah ketemu, seolah-olah gunung itu sendiri yang menelan mereka bulat-bulat. Bab 7, Tangisan di Tengah Malam, Kisah Ibu Penjaga Warung. Ibu Ani, seorang penjaga warung yang baik hati yang tinggal di ujung desa, punya cerita yang bikin semua orang merinding. Setiap hari, dia melayani penduduk desa dengan senyum ramah dan hati yang tulus. Namun, di balik senyum itu, ada rahasia yang hanya dia yang tahu. Setiap malam, saat bulan bersinar terang, dia selalu mendengarnya, suara tangisan pilu yang menggema di kesunyian malam. Suara itu begitu jelas, seolah-olah berasal dari dalam hatinya sendiri. Dia yakin itu bukan suara binatang. Suara itu begitu manusiawi, penuh dengan emosi yang mendalam. Itu suara tangisan manusia, penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Setiap kali mendengarnya, bulu kuduknya berdiri, dan hatinya terasa berat. Suatu malam, dia memberanikan diri untuk mengintip keluar, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan dan keheningan yang menyambutnya. Tangisan itu terus berlanjut, malam demi malam. Sebuah pengingat yang menakutkan bahwa ada beberapa misteri yang lebih baik dibiarkan begitu saja. Ibu Ani tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan meskipun rasa takut selalu menghantuinya, dia tetap menjalani hidupnya dengan keberanian yang luar biasa, menyimpan rahasia itu dalam hatinya, berharap suatu hari nanti, misteri itu akan terungkap. Bab 8, Pesona Abadi Gunung Kayangan, Jalinan Kisah Mistis. Nah, itu dia. Hanya segelintir dari sekian banyak cerita yang menyelimuti Gunung Kayangan. Setiap kisah yang diceritakan turun-temurun, menambah lapisan baru pada kemisteriusan tempat yang penuh teka-teki ini. Dari kereta kencana hingga polisi yang hilang, gunung ini menyimpan rahasia yang terus membuat bingung dan penasaran. Ini adalah jalinan yang dibentuk dari keindahan dan ketakutan. Isibamasik, Basthais de Pult Safari, Grainbild Gendaitem. Bab 9, Menghormati yang tak terlihat. Panggilan untuk bersikap bijak. Tapi di balik cerita-cerita seram dan kejadian-kejadian yang bikin merinding, ada pesan yang lebih dalam. Gunung Kayangan, dengan segala misterinya, menjadi pengingat akan kekuatan dan keajaiban hal-hal yang tidak kita ketahui. Gunung ini mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan rendah hati dan rasa hormat, mengakui bahwa ada kekuatan di luar kendali kita. Bab 10, Pertanyaan yang belum terjawab, misteri yang tersisa. Apakah cerita-cerita ini benar? Apakah itu hanya imajinasi liar yang dipicu oleh cerita rakyat turun-temurun? Atau memang ada sesuatu yang mistis tentang Gunung Kayangan? Jawabannya teman-teman, terletak di suatu tempat di jantung gunung itu sendiri. Dan mungkin cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan mengalaminya sendiri. Bab 11, Kesimpulan Mistik Abadi Gunung Kayangan. Jadi, lain kali kalau kamu lagi pengen berpetualang, ingatlah Gunung Kayangan. Ingat cerita-ceritanya, bisikan-bisikannya dan legenda-legendanya. Tapi ingat, ini bukan tempat wisata biasa. Ini adalah tempat di mana misteri menyelimuti udara, di mana batas antara dunia terasa tipis. Berhati-hatilah, hormati yang tidak kamu ketahui, dan siapa tahu, kamu bisa saja menjadi bagian dari legenda abadi Gunung Kayangan.